Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awalu manazilil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Anas yang dilanjutkan dengan taklim, insya Allah dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Dan insya Allah para jamaah ini calon penghuni surga. Amin ya Pak ya. Sekaligus calon mayat. Enggak ada yang amin. Masih seneng hidup ya. Karena mayat itu pasti ya Pak ya. Kita calon mayat pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang boleh saja tidak percaya sama Allah. Boleh ya Pak ya? Tidak percaya sama Rasul. Tidak percaya sama Quran. Boleh saja. Tapi sama yang namanya kematian ini nggak ada yang nggak percaya Pak rasanya Pak. Makanya antik ini kematian itu ya. Semua akan dikembalikan ke Allah. Wa ilahi turja'un. Nah masalahnya setelah mati ini kita kemana gitu? Apakah mati ini hanya mati begitu saja? Ternyata dalam Islam mati adalah awal dari mulai suatu perkara yang berat. Semua akan ditanya. Jadi mulailah kematian itu sesuatu yang akan ditanya ketika kita masih hidup di dunia. Pada pagi hari ini mungkin boleh mengambil judul perjalanan seseorang ketika telah meninggal. Menghadapi kematian ini tentu kita harus banyak-banyak punya modal ilmu, Pak. Maka ketika Nabi ditanya oleh seseorang, siapakah orang yang paling cerdas? Apakah jawab Nabi? Yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Nah, orang yang cerdas ini dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan ini khalifah keberapa ya Pak ya? Ada yang tahu? Keempat ya. Diceritakan bahwa Utsman bin Affan seandainya beliau mengunjungi pemakanan umum atau kuburan, jadi beliau ini berziarah. Diceritakan bahwa beliau ini menangis. Nah, pada suatu hari banyak hadirin yang datang di kuburan dan melihat Utsman bin Affan ini sedang berziarah di kuburan dan beliau dalam keadaan sedang menangis tersungguk-sungguk dan dilihatnya sampai membasahi, air matanya membasahi jenggotnya. Maka salah satu di antara yang hadir ini bertanya kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, kalau engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Kenapa justru engkau di dalam kuburan ini menangis sampai-sampai engkau air matanya membasahi jenggotmu? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Utsman?" Lalu Utsman menjawab bahwasanya, kata Utsman, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Jadi seolah-olah kuburan itu menjadi halte ya Pak ya. Halte pertama untuk tempat singgah. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisyaru minhu. Jika seseorang selamat darinya, artinya selamat di kuburan itu, niscaya selanjutnya menjadi lebih mudah darinya. Ya, untuk perjalanan berikutnya menjadi mudah. Wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Dan jika tidak selamat, artinya disiksa, maka sesudahnya akan menjadi lebih sakit, lebih berat, lebih sulit darinya. Jadi kuburan itu tempat singgah pertama, dan itu mulai suatu urusan. Dan apabila ketika ditanya di kuburan seseorang itu bisa menjawab, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun sebaliknya, apabila dia mengalami siksaan di kuburan, maka perjalanan selanjutnya akan lebih sulit, akan lebih berat. Dan Utsman berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk darinya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa maknanya? Jika mayat di dalam kubur selamat, tidak disiksa, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Dan sebaliknya, jika disiksa di dalam kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Itulah makanya kenapa Khalifah Utsman bin Affan ini menangis ketika di dalam kuburan,
ketika berziarah di kuburan, karena beliau ini sangat paham, memahami tentang alam akhirat. Nah, perjalanan seseorang setelah kematian, jadi ini boleh dalam tataran agama adalah perjalanan ruh. Perjalanan seseorang setelah kematian di alam kubur itu diceritakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami telah keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansor sampai ke kuburannya. Pada saat itu penggalian kuburan belum selesai, sehingga kami duduk-duduk di sekeliling kuburan dengan tidak bersuara, tidak bergerak. Suasana saat itu dikatakan sangat tenang dan agak tegang. Kemudian Nabi SAW sambil memegang ranting mencucuk-cucuk tanah. Dengan rantingnya kayu itu seraya berucap, mintalah perlindungan kepada Allah. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Diucapkan sampai 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, Allahumma anni a'udzubika min azabil qabri. Ya. Jadi kalau kita melayat sampai di kuburan, dituntunkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah SAW mulai bercerita tentang perjalanan ruh, tentang perjalanan seseorang yang telah meninggal. Nah, beliau ini membagi 2 kisah, yaitu kisah orang yang beriman dan yang satu kisah orang yang kafir. Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanan orang yang beriman. Seandainya orang yang beriman dalam keadaan sakaratul maut, dan dia sudah rindu dengan kematian serta sudah melupakan tentang dunia, saat itu turunlah malaikat-malaikat dari langit yang berwajah putih, berseri, mengelilingi sosok orang mukmin tersebut. Jadi ketika seseorang itu sedang dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat turun dari langit dengan berwajah cerah mengelilingi sosok orang mukmin tersebut. Lalu datanglah malaikat maut pencabut nyawa. Maka dikatakan kepadanya, malaikat pencabut nyawa itu berkata kepada orang mukmin tersebut, ya ayuhan nafsul thayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dengan suara lembut malaikat berkata, ya ayuhan nafsu thayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ini orang yang mukmin. Dikatakan oleh malaikat maut, disuruh keluar tuh rohnya dengan perkataan yang lembut.
Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Enak Pak ya? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang demikian. Amin. Nah, hal ini kan senada dengan surat Al-Fajr Pak, di ayat 27 sampai 30 itu. Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang mukmin itu senantiasa tenang Pak, tidak takut, tidak sedih. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Yang dicabut nyawanya itu juga senang, ya, disambut dengan kesenangan. Maka senang dengan senang cocok, ya Pak ya. Sebagaimana kalau suami istri, suami senang, istri senang, cocok, guling kemana? Mana? Ya Pak Sotik ya. Tapi kalau yang satu senang, yang satu tidak, nah kemungkinan besar bertengkar. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, dan bergabunglah dengan golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Enak Pak kalau disambut dengan begitu Pak. Ini orang yang mukmin. Maka roh itu keluar setelah dikatakan oleh malaikat maut itu, kemudian roh itu keluar mengalir seperti air yang dituangkan dalam gelas. Jadi mengalirnya enak tuh, rohnya itu keluar. Ketika roh itu keluar, langsung diterima, disambut oleh malaikat yang mengelilingi tadi. Diterima oleh malaikat, lalu dikafani dengan kafan yang terbaik, yang terbagus, kafan dari surga. Ketika sudah dikafani, lalu mau diangkat ke langit pertama. Ketika diangkat ke langit pertama, terciumlah bau yang sangat harum. Bau yang sangat harum, wangi sekali. Lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di dunia. Yang paling wangi, minyak wangi di dunia, ini lebih wangi lagi. Nah, ini banyak orang yang mengartikan hadis ini kalau orangnya wangi, baunya wangi, sekitar kuburan, husnul khotimah. Walau alam seperti itu, kita nggak tahu. Nanti yang satu bilang wangi, yang satu bilang tidak. Kan repot Pak. Ini barang goib. Ya. Ketika sampai langit pertama, maka ditanya oleh penjaga malaikat langit pertama, man hadza, siapa ini? Maka dijawab oleh para malaikat tadi yang mengantarkan, ini adalah Fulan bin Fulan. Dan disambut atau disebutkan nama yang terbaik dengan sebutan nama-nama yang baik ketika di dunia. Setelah disebut namanya, maka diizinkan masuk ke langit pertama. Ini prosesnya sampai langit ke-7. Naik ke langit kedua, seperti begitu juga, ditanya lagi, ketiga, ke-4, ke-5, ke-6, dan sampai ke-7. Sehingga sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat
nyawa itu, Allah udah pasti melihat, maha melihat. Tapi memang redaksinya begini. Maka ketika Allah melihat nyawa orang mukmin tersebut, lalu Allah berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi iliyyin." Tulislah kitab catatan hambaku ini di kitab iliyyin. Apa itu kitab iliyyin? Kitab iliyyin adalah kitab catatan amal soleh atau kebaikan orang tersebut. Jadi kalau orang mukmin, orang baik, dicatat di amal iliyyin, di kitab iliyyin, yaitu catatan amal-amal kebaikan. Lalu Allah berfirman, kembalikan nyawa ini ke tubuhnya di bumi, karena darinya aku ciptakan, dan kepadanya lah aku kembalikan, dan nantinya akan aku bangkitkan, kata Allah. Maka ketika roh itu dimasukkan ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat. Malaikat siapa, Pak? Malaikat penanya. Ini kan tadi prosesnya sakaratul maut, ya. Keluar nyawanya, diangkat ke langit, lalu dikembalikan lagi, kemudian ditanya oleh dua malaikat. Dan pertanyaan ini sudah bocor sebenarnya, sudah dibocorkan. Di mana? Di antaranya seperti di taklim ini sering disampaikan oleh para pendakwah, ustadz atau siapa saja yang menyampaikan kebenaran. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man dinuka? Apa agamamu? Man nabiuka? Siapa nabimu? Dan seterusnya. Ketika jawaban-jawaban itu benar karena hidayah Allah, maka terdengarlah suara dari langit, an sadaqa abdi, seluruh jawaban hambaku benar. Seluruh jawaban hambaku benar. Ya, karena hidayah Allah. Maka dibukakan pintu ke surga. Terciumlah hawa harum masuk ke dalam kuburan. Dilapangkan kuburannya, diberi cahaya yang terang, dan seketika itu datang seseorang berwajah tampan, wangi, dan lembut. Kemudian orang yang datang itu ditanya oleh si penghuni kubur tadi, man anta? Siapa Anda? Sepertinya Anda itu membawa pertanda kebaikan. Ya, betul. Jawabnya, saya adalah amal soleh yang dulu kamu kerjakan di dunia. Maka saya dalam tanda kutip diberi wewenang untuk menemani orang seperti kamu, orang yang waktu di dunia banyak mengerjakan amal soleh. Ya. Dari sini kita bisa kita bisa pelajaran, Pak, ada pelajaran bahwa kita banyak-banyak beramal soleh, karena amal soleh itulah nanti yang akan menemani kita di dalam kuburan. Ya. Kemudian orang mukmin tersebut berkata, ya Rabbi aqimisah, ya Tuhanku, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah diberitahu tentang tempatnya nanti. Dia telah diperlihatkan
surganya. Sehingga orang yang seperti itu kepingin segera kiamat. Enak ya Pak ya, jadi orang mukmin. Jadi nggak takut Pak dengan kematian, tapi justru kita mempersiapkan akan kematian itu. Ya. Itulah perjalanan seorang yang mukmin ketika sakaratul maut sampai ditanya oleh malaikat di alam kubur. Kemudian perjalanan orang kafir. Ini yang bagian kedua. Seandainya mohon maaf. Seandainya orang kafir dalam keadaan sakaratul maut, yang tadi orang mukmin, sekarang orang kafir. Ia takut dengan kematian dan dia ingin lebih lama hidup di dunia. Maka dalam keadaan sakaratul maut itu datanglah para malaikat dari langit seraya mengelilingi tubuh orang kafir tersebut sampai sejauh memandang. Jadi malaikat itu mengelilingi orang kafir itu sampai sejauh memandang. Malaikatnya sangat banyak sekali. Ya, malaikat tersebut malaikat yang hitam, yang menyeramkan. Ya. Itulah kalau orang kafir ketika keadaan sakaratul maut. Kemudian datanglah malaikat maut pencabut nyawa. Kemudian malaikat pencabut nyawa ini duduk di atas kepalanya seraya berkata, "Ya ayuhan nafsul khabisah, ukhruji ila sakotin minallahi wa ghadabi." Wahai jiwa yang busuk, kata malaikat, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Disuruh keluar itu rohnya untuk menuju kepada kemurkaan Allah. Begitu roh atau nyawa yang sudah di tenggorokan, maka dia lari lagi ke dalam. Dia tidak mau keluar. Ya. Diperintah lagi, masuk lagi, karena saking ketakutan, Pak. Ketakutannya nggak seperti biasa, ketakutannya luar biasa ini. Sehingga dia, roh di dalam orang kafir itu tidak mau keluar. Maka malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut ini mencabut dengan paksa, seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah. Lantas malaikat maut pun mengambil roh itu dan diletakkan kepada para malaikat tadi, para malaikat-malaikat tadi. Kemudian dikafani dengan kain kafan yang paling jelek, yang paling kasar. Kemudian diantar ke langit pertama dan terciumlah bau yang sangat busuk. Ya, kalau kita mencium sampah aja udah nggak enak, Pak ya. Ini baunya melebihi yang paling bau di dunia. Bau yang paling busuk. Maka ketika sampai langit pertama, di situ ada juga penjaga langit pertama. Lalu ditanya, "Man hadza?" Siapa ini? Ini dijawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang paling buruk ketika di dunia. Lalu ditolak oleh
penjaga malaikat itu. Malaikat penjaga itu menolaknya masuk ke langit pertama. Maka roh itu dilemparkan ke bumi, dimasukkan ke dalam jasadnya, dan Allah berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi sijjin." Tulislah nama hambaku di kitab sijjin. Kalau tadi yang orang mukmin Iliyin. Ini orang kafir kitabnya sijjin. Apa itu kitab sijjin? Yaitu catatan amal-amal keburukan. Begitu sudah dikembalikan ke alam kubur, sama seperti yang tadi, maka datanglah dua malaikat penanya. Pertanyaannya sama, Pak. Man rabbuka, man nabiuka, man dinuka, dan seterusnya. Setiap pertanyaan dijawab oleh orang kafir tersebut cuman hahaha la adri. Man nabiuka, hahaha la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Begitu semua jawaban dijawab dengan tidak tahu, maka terdengarlah suara dari langit, waftahu lahu baban ilannar, dan bukakan pintu untuknya menuju neraka. Maka terciumlah bau yang sangat busuk, hawa yang panas, dan dihimpitlah orang tersebut sampai diceritakan tulang-tulangnya pada remuk. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu datanglah seseorang berwajah buruk, berpakaian compang-camping. Kemudian ditanya orang tersebut, "Man anta? Siapa Anda? Kayaknya wajah kamu membawa pertanda sial bagiku." Maka orang yang ditanya tersebut menjawab, "Ya, saya adalah amal kejelekan yang kamu kerjakan di dunia." Maka seketika itu orang kafir tersebut meminta ampun kepada Allah. "Ya Rabbi, la tuqimis sa'ah." Ya Tuhanku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Kenapa? Dia sangat takut. Dia sudah diperlihatkan tempat duduknya nanti. Sehingga ketakutan yang luar biasa membuat dia jangan sampai hari kiamat didatangkan. Itulah perjalanan ruh atau seseorang setelah kematian dari dua hal, yaitu dari orang yang mukmin dan orang yang kafir. Maka dapat disimpulkan dari cerita Rasulullah SAW itu, yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, ada proses perjalanan ruh dari dunia ke langit sampai dikembalikan ke bumi atau alam kubur. Disitulah Allah memvonis sebagai calon penghuni surga atau sebagai calon penghuni neraka, alias CPS atau CPN. Kalau kita milih CPS, calon penghuni surga, maka harus banyak berbekal amal soleh, Pak. Kita senantiasa mengupgrade diri kita untuk senantiasa takwa kepada Allah, beriman yang kuat kepada Allah, sehingga nanti ketika sakaratul maut perjalanannya menjadi mudah. Di halte kita sudah mudah, apalagi kesananya insya Allah semakin mudah. Namun sebaliknya, bagi CPN, calon penghuni neraka,
Ya. Tentu sangat berat. Bahkan di alam kubur sudah disiksa. Begitu juga nanti menghadapi yaumul hisab lebih berat lagi. Perjalanan ke sananya semakin berat. Yang kedua, ternyata di alam kubur itu ada dua perkara. Yaitu ada yang diazab, ada yang diberi nikmat. Yang diazab tadi diperlihatkan tempat duduknya di neraka, ya, dengan hawa yang panas, dengan aroma yang busuk. Sedangkan yang diberi nikmat sebaliknya diberi cahaya terang, kuburnya diluaskan, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, seandainya mati, itu ya mati saja, nggak ditanya, nggak dipertanggungjawabkan, ya biasa mati aja. Maka sesuatu kematian itu diinginkan oleh manusia, karena mati ya mati saja. Maka bisa saja orang yang punya pikiran mati ya mati saja, dia ingin berbuat apa saja di dunia. Isma sikta fa innaka mayit. Berbuatlah sesukamu, tapi engkau akan menjadi mayat. Ternyata setelah jadi mayat bukan biasa saja, Pak. Ternyata justru ya, mulailah urusan-urusan yang berat. Jadi kematian itu seyogyanya, sebaiknya harus dipersiapkan. Yang keempat, setelah mengetahui hal ini, ya, baik perjalanan orang yang bermukmin dan orang yang kafir, maka adalah suatu pilihan kepada manusia. Mau pilih yang mana ini? Mati dalam keadaan enak, husnul khotimah, atau su'ul khotimah. Maka orang yang cerdas tadi dikatakan adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Ini bukan menakut-nakutin ya Pak ya. Ini bukan menakutin, tapi ini adalah ilmu di mana kita mempersiapkan diri ya, untuk selalu berbekal-bekal. Itulah kesimpulan dari saya, dan kiranya cukup ya waktunya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo silahkan. Ini baru sampai shelter ya Pak? Tadi ditanya maksudnya ini. Oh belum sampai yaumul hisab belum Pak? Belum, baru sampai shelter. Iya, baru ini saat sakaratul maut, kemudian diantar ke langit, ditolak apa diterima, lalu dikembalikan lagi, baru ditanya di alam kubur. Dikasih lihat sedikit gitu. Iya. Saya masih di alam kubur ya. Iya. Ini nggak cukup Pak, 1 semester nggak cukup. Jadi di alam kubur ke alam barzakh belum. Seri kedua. Gimana Pak Manis? Ya tadi mau nanya, alam kubur udah ditanya, belum alam barzakh kan Pak? Di alam kubur aja kita Udah ditanya Pak. Iya. Nanti di alam barzakh akan ada pertanyaan, namanya yaumul hisab, itu kan ada kan? Nah, dari alam kubur ke alam barzakh durasinya berapa lama? Waduh kurang tahu Pak. Kalau udah di alam barzakh berarti semuanya udah wafat. Udah dikumpulkan semua. Udah kiamat ya. Nah, Penantian berarti ini. Jadi kan Pak saya ya terus terang juga semua ya. Jadi kalau dengan apa yang disampaikan tadi, kita koreksi diri kita nih, kira-kira kita ini dalam posisi yang mana ya? Kita sebelum buat baik, tapi belum tentu.
kelihatan dari sapinya, dia tenang maksudnya gitu. Nah, beda dengan sepaman saya yang orang yang memang maaf ya muslim dan preman yang belum bilang. Nah, pada karena waktu dia mau meninggal aja itu kata istrinya ini tinggal tunggu kamu karena paman saya. Tinggal apa, Pak? Tinggal tunggu saya karena saya nggak datang. 3 hari Pak. Saya udah hari Minggu saya sama istri saya datang jam 4 kurang seperempat. Jam tempo 50 menit lewat. Nah pada saat saya di kuping saya sudah hadir, saya datang. Nah, saya bercerita, saya sudah hadir. Dicabut, kayak aku dibunyi Pak. Saya kaget. Melihat aku ini, terus saya bilang istri, kalau begini gimana kita? Dia sudah bunyi, bunyi Pak. Bunyi. Jadi apa yang disampaikan tadi ya kenyataannya memang itulah Pak. Jadi saya selalu berdoa ini Allah. Kita teri saya, posisi saya di mana ya? Ya jadi terbaca di sebelah tapi hanya mungkin hanya kekuatan kita ya doanya gitu. Doa buat baik sama soleh. Makanya kalau ada sebut apa? Memang kita harus yakin, Pak, apa yang kita perbuat, amal soleh itu, kita harus yakin karena kita punya hujah, Pak. Kita beramal soleh itu harus punya hujah, punya dasar. Dengan itu kita yakin, Pak. Kalau kita yakin, kita tenang, Pak. Iya. Terus kan tadi dua titik tadi yang mungkin apa yang Kafir. salah itu fungsinya dari keluarga yang mendoakan gitu gimana Pak? Jadi kan ini lagi nunggu nih gitu kan. Kalau yang mungkin kasih apa namanya dikasih kuliah yang bagus gitu, umurnya ditampakin. Terus apa namanya anggota keluarganya mendoakan ya Allah hidup saya lapangkan kuburnya itu ngaruh kan Pak? Iya maksudnya doain lah kata anaknya misalnya doain atau istrinya apa itu Yang mempengaruhi nggak gitu misalnya kepada orang yang katakanlah tadi udah yang serem-serem gitu kan itu misalnya ada anaknya yang katakanlah doakan dia gitu itu ngurang nggak Pak? Ya. Jadi karena memang doa itu kan diperintahkan ya Pak ya. Maka kewajiban seseorang yang masih hidup itu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Doanya pun dituntunkan oleh Nabi SAW. Allahumma firlahu, kalau laki-laki kan gitu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan dicontohkan. Maka doa itu boleh Pak. Apakah mempengaruhi? Walau alam. Tapi kita mendoakan tentu dapat pahala, dapat feedbacknya. Selain itu apa? Nggak ada lagi Pak kecuali mendoakan Pak. Tapi kewajiban seorang mukmin dalam mengurusi jenazah ini kan ada 4. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu kewajiban kita sebagai mukmin. Maka ketika ada orang yang sudah meninggal, kewajiban kita atau sepantasnya kita orang mukmin mendoakan. Tentu mendoakan kebaikan dan lebih afdalnya lagi yang sudah teksnya sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW.
Terus kepada yang kafir bagaimana? Apakah pengaruh gitu Pak ya? Ya. Walau alam juga Pak. Karena tidak ada ceritanya diceritakan itu, ya kita tidak tahu apakah ketika kita berdoa kepada orang kafir itu berubah. Kita tidak tahu Pak. Tapi ada tuntunan ketika kita mendoakan kepada orang kafir Pak. Cuma saya agak lupa ini, dilupakan, qadarullah lupa. Hasba ma'amila. Apa itu? Ya Allah, balaslah kebaikan dia ketika di dunia. Dibalas saja kebaikannya dunia, apa yang dia berbuat di dunia itu. Itu doanya seperti itu Pak. Nggak ada doa yang lain lagi Pak. Nggak ada doa kerahmatan, nggak ada doa keampunan kepada orang selain Islam. Kalau dia Muslim tapi gitu nggak pernah ibadah gitu kan. Nah, Gitu. ini Itu gimana tuh Pak? Kan ada saudaranya yang masih doain dia gitu Iya, kan. iya. Kan mudah-mudahan kan nyampe gitu. Iya. Itu pengaruhnya di kubur itu pengaruh kali Pak ya? betul Pak. Dan jadi orang yang Islam tapi tidak melakukan Nah, ini. keislamannya Pak ya, sholatnya apakah? Dalam suatu hadis kan dikatakan Pak, orang yang meninggalkan sholat itu kafir Pak. Meninggalkan sholat kafir Pak. Maka di Quran kan juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Maka sejatinya tidak ada orang yang mengaku Islam tapi tidak melakukan ritual Islam. Bagaimana dia mengaku Islam tapi tidak sholat, tidak puasa? Hanya pengakuan. Apakah diakui? Enggak tahu. Tapi ada juga begini Pak. Orang yang waktu di dunia hidupnya amburadul Pak. Penuh dengan kemaksiatan. Namun di akhir hayatnya diceritakan itu ketika akan dilemparkan ke neraka ternyata di stop. Dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal di dunia begajulan Pak. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi orang itu ketika menghadap saat-saat akan kematian dia bertobat. Dia bertobat walaupun belum sempat dia melakukan ibadah Pak. Kan dulu dikisahkan ada seorang pembunuh, ya, sampai dia membunuh orang sampai 99 orang. Maka ia bertanya kepada seorang pendeta, apakah saya ini masih bisa diampuni? Maka pendeta itu menjawab, nggak bisa. Bunuh lagi orang itu, sehingga sampai 100. Dia berjalan lagi, ketemu seorang alim dan bertanya, apakah saya ini masih bisa diampuni? Padahal saya sudah membunuh 100 orang. Bisa. Kata orang alim itu bisa. Kamu berjalan ke sono, di sono ada sekumpulan orang-orang soleh. Kamu belajarlah di sono. Ternyata dalam perjalanan belum sampai ke sana dia meninggal Pak di tengah jalan. Maka malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat azab turun berebutan Pak. Ini mau disiksa apa diselamatkan. Nah, dalam suatu cerita itu diukurlah orang itu dalam perjalanan. Ketika diukur ternyata dia lebih mendekati kepada keselamatan. Maka oleh malaikat rahmat diambil orang itu. Nah dari kisah itu maka akhir perjalanan seseorang itu
menjadi penentu, Pak. Untuk itu kita banyaklah istighfar, banyaklah kita bertobat. Ketika kan kita itu manusia, al insanu mahul khata wa nisyan. Kita itu tempatnya salah dan dosa, sehingga kita ketika berbuat baik sadar atau enggak sadar, ya, kita senantiasa ketika berbuat maksiat, ya, atau mencela misalnya gitu, kita segera istighfar, Pak. Kita segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah pasti ampuni, Pak. Allah janji itu. Kalau kita minta ampun, jangan sampai kita berbuat maksiat nggak minta ampun. Ya. Nah, beberapa waktu lalu ada ustaz yang ceramah di sini bahwa kalau amalan kita agar kepada Allah tidak menyebut nama, tidak menyebut nama, itu katanya tidak nyampe. Gimana? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah harus sebut nama, mati simulan, dua tiga minggu lalu. Jadi alamat itu sampai pada yang dituju gitu. Ya, saya pun, Pak, itu belum paham sampai sekarang, Pak. Apakah mendoakan dengan Al-Fatihah itu bisa sampai atau tidak, Pak? Sedangkan tuntunan doanya jelas, yang jelas saja, Pak. Allahumma firlahu warhamhu, itu kan udah jelas, Pak. Sedangkan untuk Al-Fatihah saya nggak tahu, Pak. Jadi kuncinya kembali ke diri sendiri. Iya. Kan Allahumma firlahu itu juga nggak disebutkan namanya, itu hunya kan dhamir seseorang itu, Pak. Laki-laki atau perempuan, Allahumma firlaha kalau perempuan, hanya disebutkan dhamirnya. Ada lagi? Ini baru belum sampai alamat. Belum. Insya Allah, Pak. Seri kedua. Panjang, Pak, ini, Pak, panjang, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, ini ada fenomena setelah orang meninggal kan dikubur ya. Nah, ada salah satu Salah satu apa, Pak? ada jenazah sudah dikubur sudah lama. Istilahnya mau dipindahin. Itu jenazah masih utuh nggak itu? Iya. Oh, Oh, jenazah mah itu utuh. Iya. Ya bisa jadi, Pak, bisa jadi, karena ada hadisnya, bumi itu akan memakan mayat. Sebentar, Pak, mesti nyariin hadisnya, Pak. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya. Boleh jadi orang-orang yang meninggal setelah beberapa tahun ketika dibongkar, jasadnya masih utuh. Karena bumi tidak mau memakan. Tapi apakah yang jasadnya nggak utuh? Itu kan pertanyaan, nanti juga disiksa. Walau alam, Pak. Kita tidak tahu. Karena saya belum mendapatkan keterangan seperti itu. Tapi yang jelas jasad Nabi itu tidak akan dimakan bumi. Ya. Yang pertama. Ya. Dan berdasarkan ayat ini jasad orang-orang yang soleh, orang yang terbunuh di jalan Allah. Ya, Pak Zul ya. Saya kira udah cukup ya, udah jam. Oh, silakan, Bu. Sesama kepada orang lain itu diterima
Maksudnya gimana? Maksudnya tadi yang sebelah itu apakah membacakan Al-Fatihah atau doa untuk orang lain? Doa untuk orang yang sudah meninggal. Oh iya. Jadi tapi kan kita ada sholat goib gitu. Nah itu bagaimana? Cukup ya? Cukup. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.